Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan oh betapa besar anugerahnya. Oh betapa besar anugerahnya. Oh betapa besar anugerahnya. Oh amat tinggi hikmatnya, kelak menjadikan kita mempelainya. Agungnya kasih Allah. Kita mengangkat tangan kanan kita. Oh betapa besar, oh betapa besar anugerahnya. Haleluya. Oh amat tinggi hikmatnya, kelak menjadikan kita mempelainya. Oh betapa agungnya kasih Allah. Sekali lagi, oh betapa besar, oh betapa besar anugerahnya. Oh amat tinggi hikmatnya, kelak menjadikan kita mempelainya. Oh betapa agungnya kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami boleh ada sampai pada pagi hari ini. Semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah pelayanan kami. Sebagai imam besar agung, Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami semua. Kau mengerjakan pelayanan pendamaian penyucian bagi kami. Biar Engkau hadir Tuhan, memperdamaikan, melayakan kami melayani Engkau. Darah-Mu dicurahkan untuk memperdamaikan kehidupan kami, supaya kami boleh berlayak untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu, kami tolak, kami usir, kami hancur patahkan segala pekerjaannya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, ampuni segala dosa kesalahan kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi seluruh sidang jemaat, urapi setiap peralatan kami gunakan. Jaringan internet, listrik, semua Engkau urapi. Biar ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka tabiskan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mohon maaf. Puji Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya mengucapkan selamat pagi. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kita menyanyikan dari Psalm nomor 55. Puji Tuhan pada setiap hari. F. Nyanyian rohani 55. F. Puji Tuhan, puji Tuhan, segala susah hilang. Puji Tuhan, kemana aku pergi, hidupku jadi senang, segala susah hilang karena puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Puji Tuhan,
tiap hari. Puji Tuhan, segala susah hilang. Puji Tuhan, kemana aku pergi, hidupku jadi senang, segala susah hilang karena puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan pada setiap hari. Puji Tuhan, segala susah hilang. Puji Tuhan, kemana aku pergi, hidupku jadi senang, segala susah hilang karena puji Tuhan. Hidupku jadi senang, hidupku jadi senang, segala susah hilang karena puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, bersama dengan Tuhan kita selalu mengalami sukacita surga, kesenangan dari surga. Karena kita yakin percaya Dia menyertai kehidupan kita sampai masa tua, sampai Yesus datang kembali kedua kali. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Sampai masa tuamu, haleluya, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu sampai masa tuamu, sampai masa tuamu. Haleluya. Aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Aku telah melakukan, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Kita yakin kalau Tuhan beserta dengan kehidupan kita, ada selalu kemenangan, sukacita bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah kecewa di dalam kita mengiring, mengikut Tuhan. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamanya, tak pernah kecewa. Kembali kita bangkit berdiri. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, amin. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selam, tak pernah kecewa. Tak pernah kecewa, glory haleluya, mengiring Yesus, amin. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya,
semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamanya berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Apapun yang terjadi dalam pengikutan kita kepada Tuhan, ya suka maupun duka, sengsara bersama dengan Tuhan, kita tidak pernah kecewa karena kita yakin Tuhan beserta kita dan Dia adalah sumber jawaban dalam setiap pergumulan kita. Puji Tuhan. Dan jawaban yang kita akan dapatkan hanya lewat pembukaan rahasia firman. Kalau ada pembukaan rahasia firman, ada pembukaan pintu-pintu yang tertutup bagi kita. Mari kita akan segera persiapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Kita menyanyikan Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban dalam hidupku. Haleluya. Yesus jawaban yang ku perlu. Amin. Haleluya. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya. Harapanku, bersama kita bangkit berdiri. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawab, sambil kita mengangkat tangan kanan kita. Haleluya. Dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Haleluya. Oh haleluya. Harapanku, tabib pembaptis, juru selamatku. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya. Harapanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau jawaban dalam setiap hidup kami. Dalam pergumulan yang kami hadapi hari-hari terakhir ini Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau mempedulikan kami. Engkau beserta kehidupan kami. Engkau yang memulai, Engkau juga akan mengakhiri dan akan membawa kami kepada kota Yerusalem yang baru. Itu yang kami percaya imani. Sebab itu saat ini Tuhan kami mau duduk di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Engkau membukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Dan urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi seluruh sidang jemaat, urapi setiap peralatan yang kami gunakan, jaringan internet, listrik, semua Engkau urapi. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman, apa yang sudah dikerjakan, itu yang diajarkan, sehingga firman disampaikan merupakan suara Tuhan sendiri. Di dalamnya ada kuasa penyucian, ada kuasa pembaharuan dalam kehidupan kami. Bahkan kuasa untuk memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebabnya kami tidak akan ragu lagi mengangkat kedua tangan, hanya berseru berserah kepadamu. Sebab kami yakin tangan Tuhan senantiasa terulur kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mau mengganggu di saat kami mendengarkan firman apapun bentuknya, kami tolak, kami usir, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami mau sambut terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Puji Tuhan, kembali saya ucapkan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, kita melanjutkan firman penggembalaan di dalam Markus pasal 14. Markus pasal 14 ayatnya yang ke-26 sampai 31. Di dalam terang tabernakel ini terkena pada buli-buli emas berisi mana. Ya, kita baca. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Ya, puji Tuhan. Nah, di sini kita lihat perkataan Petrus dan kawan-kawan tidak dapat dipegang. Mereka berkata, kami tidak akan tergoncang. Petrus juga berkata, sekalipun aku mati bersama-sama engkau, aku tidak akan tergoncang iman. Nah, ini perkataan mereka tidak dapat dipegang. Ya, sebab kenapa? Mengapa perkataan Petrus dan teman-temannya tidak dapat dipegang? Sebab mereka lebih melihat besarnya tantangan di depan. Itu yang menjadi penyebab. Sebab mereka melihat tantangan, ya, melihat besarnya tantangan di depan. Ya, kadang kita pun seperti itu. Bahkan mungkin sering kalau kita mau jujur, kita sudah berkomitmen, kita sudah berketetapan, buang kata, ini pengajaran yang benar. Saya mau pegang teguh, saya mau praktekkan, saya mau hidup di dalamnya. Nah, waktu dalam keadaan diberkati, ya, keadaan ditolong. Nah, ketika diizinkan mengalami pengalaman sengsara karena firman, nah, sudah tidak bisa dipegang lagi komitmennya, tidak bisa lagi dipegang kata-katanya. Ya, sudah tidak mau pegang teguh firman, ingkari komitmen. Nah, sampai sudah bimbang, ini pengajaran benar atau tidak? Kalau pengajaran benar katanya dipermuliakan, kok begini? Nah, itu seringkali kita seperti Petrus dan murid-murid yang lain. Lihat, apalagi waktu Yesus masuk di Bait Allah, di Yerusalem, tentu murid-murid yang mengikuti semua bersuka cita, semua berbangga. Karena guru mereka dinaikkan di atas keledai, orang banyak sambut dengan teriakan, Hosana, Hosana, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Nah, pasti murid-muridnya senang sekali, bangga. Ya, kadang kita juga begitu. Ya, mohon maaf ya, ketika pendahulu kita masih hidup, dipakai Tuhan, ya kita yang ikut dari belakang yang menyertai pasti bangga juga. Oh, puji Tuhan. Apalagi kalau ada yang memuji, gembala luar biasa, pembukaan firman dipercaya. Oh, kita juga, oh iya itu gembalaku, bangga. Nah, sekarang diizinkan sengsara karena firman. Bagaimana? Komitmen pegang pengajaran atau sudah mau lepas? Mana katanya dipermuliakan, kok begini? Nah, itulah Petrus dan murid-murid, ya, yang lainnya. Petrus dan kawan-kawan. Nah, ayo kita harus berupaya. Bukan nanti waktu pemimpin kita masih hidup. Nah, sudah dipanggil Tuhan pun komitmen kita terhadap pengajaran harus kita pegang teguh. Tidak mau lepaskan pengajaran yang benar, amin. Pegang teguh ini. Nah, jangan dilepas. Saya sebagai anak, saya harus pegang teguh. Nah, dulu kami di Lempinel, lebih baik ditolak bersama pengajaran benar daripada diterima tanpa pengajaran benar. Oh, karena belum ada tantangannya. Jadi waktu di Lempinel lantang bersuara, wah gini suara. Begitu di ladang Tuhan, dunia nyata, ya, sudah di ladang Tuhan, tantangan datang, tantangan silih berganti. Kalau pegang pengajaran yang tantangannya. Orang yang masih hidup pegang pengajaran ditantang. Sudah mati pun masih dicerita.
dijelek-jelekan. Nah itu tantangannya. Nah, bagaimana? Mau pegang teguh pengajaran tuh lepas. Sudah tidak mampu saya, lepaskan. Jangan, itu keadaan murid-murid. Ayo komitmen, pegang perkataan kita. Pegang teguh bahwa kita mau pegang pengajaran benar. Nah, kalau kita bisa, perkataan kita bisa dipegang, terutama komitmen tentang pengajaran ini, kita sedang dibentuk untuk sama dengan Yesus. Yesus setia dalam setiap perkataannya. Ayo kita baca. Mazmur 145 ayat 14. Yesus itu setia dalam segala perkataannya. Mazmur 145, memang dalam perjanjian lama belum dikenal nama Yesus, tapi Tuhan. Ya, kita baca ayat yang ke-13. Mazmur 145 ayat 13. Kerajaanmu, di sini Tuhan, ya, sekarang kita kenal Tuhan Yesus, ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan. Nah, itu Tuhan setia. Yesus setia dalam segala perkataannya. Biar kita juga mau setia dengan perkataan kita. Dengan komitmen kita. Mau pegang teguh firman pengajaran benar. Nah, Tuhan Yesus melihat Petrus. Nah, di sini yang menjadi tokoh sentral di sini yang tampil dominan di sini Petrus. Nah, Tuhan Yesus melihat bahwa Petrus ini tidak bisa dipegang perkataannya. Sebab itu Petrus 6 kali mendapat teguran. 6 kali Petrus mendapat teguran. 4 kali dari Yesus, 1 kali dari ayam jantan yang berkokok, 1 kali dari Paulus. Nah, jadi kita lihat Petrus sudah dipakai Tuhan, ya ternyata masih ada juga kekurangannya, makanya perlu teguran. Ya, jangan bangga sudah dipakai, masih ada kekurangan kita sebagai manusia daging, perlu teguran. Nah ini Petrus 6 kali ditegur, 4 kali dari Yesus, 1 kali dari kokok ayam, dan 1 kali dari Paulus. Sekarang kita pelajari dulu teguran dari Yesus. 4 kali Petrus menerima teguran dari Yesus. Yang pertama, Matius 16, Injil Matius 16, ayat 21 sampai 23. Matius 16, ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibaptis dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Yesus berpaling berkata, menegur. Kalau dalam Injil yang lain memarahi. Ya, dalam Markus dikatakan memarahi. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah ini Petrus. Teguran yang pertama, Yesus menegur Petrus dengan keras. Karena ia sudah sama dengan iblis. Makanya perlu ditegur dengan keras. Petrus di sini sudah sama dengan iblis, yaitu mencegah pekerjaan penebusan atau penyelamatan. Petrus mencegah pekerjaan penebusan penyelamatan. Yesus disalib untuk menyelamatkan. Waktu Petrus dengar Yesus bilang, aku akan ditangkap, dibunuh, 3 hari kemudian aku bangkit, langsung dia tarik ke samping. Tidak, hal itu tidak akan terjadi kepadamu. Nah, ini juga ya, kita kadang seperti itu. Waktu melihat orang yang kita kasihi, cintai, apalagi itu pimpinan kita, lalu diizinkan sakit, dan sebenarnya orang itu, pimpinan kita itu sudah tahu bahwa dia akan pergi kepada Yesus. Nah, kita tidak bisa terima. Oh tidak, itu tidak akan terjadi, tidak. Nah itu kadang kita seperti, padahal ada maksud mulia yang Tuhan mau kerjakan. Sekarang memang kita tidak tahu apa maksudnya, tapi kelak nanti akan
ketahuan. Oh, ini ternyata maksudnya. Nah, ini seperti Petrus karena dia tidak mengerti. Maunya dia bersama dengan Yesus terus. Jangan, jangan sampai Yesus terpisah. Memang seperti benar, memang baik dia mau bersama dengan Yesus, tapi dia mencegah pekerjaan penebusan, penyelamatan. Dia egois. Kalau Yesus tidak mati, ya kita bangsa kafir, kasihan nasib kita. Nah, ini yang teguran yang pertama. Nah, kita pun kadang seperti Petrus, secara tidak sadar, seperti Petrus mencegah pekerjaan penebusan, pekerjaan penyelamatan. Bagaimana prakteknya? Praktek mencegah pekerjaan penebusan, pekerjaan penyelamat. Ayo kita baca dulu tanda selamat itu apa? Kisah Rasul 2 ayat 37 38. Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah ini, ya coba ditambah lagi ya, sampai 40 lah. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Orang yang masih jauh itu bangsa kafir kita. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi. Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka katanya. Perhatikan. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, tanda selamat di sini adalah bertobat, lahir baru. Lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Itu tanda selamat. Pertama bertobat, yang kedua lahir baru. Lewat baptisan air, baptisan Roh Kudus. Nah, kalau diurutkan, ya mohon maaf, saya urutkan kembali sesuai dengan tabernakel. Tanda selamat yang pertama percaya. Percaya Yesus, iman bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Itu pintu gerbang. Lewat mendengar firman. 2, bertobat. Mezbah korban bakaran. 3, lahir baru. Lewat baptisan air, bejana pembasuhan, baptisan Roh Kudus, pintu kemah. Nah ini tanda selamat. Nah sekarang praktek mencegah pekerjaan penebusan, penyelamat. Yang pertama, praktek pertama, sudah jadi orang Kristen, sudah menjadi orang Kristen, tapi masih percaya yang lain selain Yesus. Nah itu mencegah pekerjaan penyelamatan. Statusnya Kristen, orang percaya. Tapi masih percaya yang lain. Di luar Yesus. Ya, percaya kepada, mohon maaf, dukun. Ada pegangan-pegangan. Ilmu-ilmu dan lain sebagainya. Nah, itu. Atau percaya pada kekuatan sendiri. Sudah tidak percaya Yesus. Mengandalkan kekuatan sendiri. Nah itulah. Percaya Yesus. Tapi masih ada kepercayaan yang lain. Pegangan yang lain. Nah ini berarti dia mencegah pekerjaan penyelamatan terhadap dirinya. Dia cegah. Nah, tidak percaya Yesus. Itu praktek pertama. Praktek kedua, tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat. Malah mengulang-ulang dosa. Nah, ini mencegah penyelamatan. Firman sudah datang keras, ditegur. Ya, cemeti berdesik-desik. Oh tidak kena. Nah, selalu mengelak dari firman. Ini tidak mau bertobat, malah mengulang-ulang dosa. Nah itu. Yang ketiga, tidak mau masuk baptisan air yang benar. Seperti Yesus. Dengan alasan apapun. Ya ini. Tidak mau masuk baptisan air yang benar. Seperti Yesus. Dibaptis. Dengan alasan apapun. Atau menghalangi orang lain untuk masuk baptisan air yang benar. Dirinya sendiri tidak mau masuk baptisan air yang benar, orang lain pun dia halangi. Nah ini prakteknya. Otomatis tidak ada urapan. Ya, kalau baptisannya tidak benar, tidak ada urapan. Nah, berarti tanpa disadari, kehidupan itu sudah sama dengan iblis. Tidak mau ada kepercayaan yang lain, tidak mau bertobat,
Tidak mau lahir baru berarti dia sudah sama dengan iblis. Lalu mengapa terjadi demikian? Mengapa seperti itu? Sudah jadi orang percaya, tapi mencegah pekerjaan penebusan penyelamatan. Mengapa terjadi demikian? Ya, tadi kembali ke Matius tadi. Kita lihat Injil Matius pasal 16 tadi. Kenapa terjadi demikian? Dibaca kembali ayat 23. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena menggunakan pikiran daging, logika. Nah, itu penyebabnya. Kalau hanya percaya Yesus, Yesus tidak kita lihat. Harus ada pegangan, apalagi kalau mau merantau, diisi sedikit. Menggunakan pikiran, nanti kamu di jalan terjadi apa-apa, nanti di perantauan terjadi apa-apa, isi sedikit, ada pegangan. Ini menggunakan logika, pikiran daging. Itu pikiran daging. Atau kalau mau bertobat, berhenti dari dosa, berpikir, nanti saya rugi. Saya rugi. Apalagi kalau dosa itu membawa keuntungan, ya. Nipu orang bawa keuntungan, kan? Jual barang palsu bilang asli, dapat untung. Kalau saya bertobat nanti saya rugi. Itu semua pikiran daging. Atau mau dibaptis, kalau mau dibaptis, berarti saya dibaptis 2 kali. Itu pikiran daging. Padahal baptisannya yang dulu tidak seperti Yesus dibaptis. Sudah berpikiran daging. Orang lain mau dibaptis, dulu kamu sudah dibaptis. Jangan dibaptis 2 kali, dosa kamu. Dihalangi orang. Karena dia lemah, belum kuat. Oh iya ya. Inilah mencegah penyelamatan. Makanya perlu teguran. Harus ada teguran. Teguran Tuhan adalah lewat firman pengajaran yang benar. Itu teguran Tuhan. Ayo, perlu firman pengajaran benar. Sebab kadang kita seperti Petrus, jujur kita seperti Petrus. Ya, punya pikiran daging, menghalang penyelamatan. Ayo dibaca dulu 2 Timotius 4 ayat 2. Isi dari pengajaran itu menegur. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Isi dari pengajaran, salah satu isi dari pengajaran, teguran. Jadi jangan marah ketika kita ditegur oleh firman, oleh Tuhan lewat firman. Mungkin selama ini kita mengandalkan kekuatan sendiri, tidak percaya Yesus lagi, ya, tidak bertobat, atau baptisan airnya kita belum benar. Datang teguran, jangan marah. Wahyu mengatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur. Ada sambungannya. Dan ku hajar. Kalau tidak mau ditegur, ya nanti datang ajaran. Oh, ini tidak bertobat, dihajar. Oh, kakinya ini yang kesana kemari tidak mau tergembala, kasih patah. Pengalaman saya, waktu masih pengerja. Ya karena masih kurang tanggung jawab. Sudah melayani ke Diora. Waktu itu belum ada gembalanya. Jadi saya dengan almarhum gembala di sana. Waktu itu masih di Gembala Kelei, ya belum buka di Diora. Jadi kami yang diutus oleh Papa ganti-gantian khotbah. Nah, saya tidak tanggung jawab, masih kurang tanggung jawabnya. Nah, Tuhan ajar. Tabrak mobil, bahu saya kena setir, bengkok tulangnya. Lambat diperbaiki. Ya sampai sekarang bengkok. Masuk ke dalam ini sebelah kanan. Yang ini lurus. Yang ini tulang ini masuk ke dalam. Sudah mulai terasa juga kalau dingin-dingin. Ini sudah mulai terasa juga. Itu baru sadar, oh Tuhan saya salah. Kurang tanggung jawab dalam pelayanan. Tapi dikasihi. Barang siapa ku kasih dia, ku tegur, ku hajar. Coba ya, baca ya. Ini sudah ayat sering dibaca. Wahyu 3:19. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur. Dan ku hajar. Tujuannya apa? Teguran hajaran. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, Tuhan mau supaya kita bertobat. Alami pekerjaan penebusan.
alami pekerjaan penyelamatan. Mari, ya, jangan tunggu dihajar. Tidak enak dihajar. Lebih baik terima teguran. Teguran firman. Nah, jika firman menegur kita, berarti itu merupakan suara atau perkataan Yesus. Nah, firman datang menegur itu perkataan Yesus. Ya, jangan kita anggap itu cuma perkataan hamba Tuhan. Ya, seperti saya. Ini cuma perkataannya Papa dulu waktu saya belum bertobat. Ya. Ini cuma perkataannya Papa ini. Jadi saya tidak mau bertobat. Nah, padahal itu teguran firman merupakan perkataan Yesus. Sikap kita bagaimana? Percaya. Kalau sudah percaya firman, pasti akan mendorong kita untuk bertobat. Itu sikap yang benar. Ketika firman disampaikan, ini perkataan Yesus, ini teguran. Ya, seperti kesaksian satu jemaat di Tentena. Itu bukan suaranya opa, itu suara Tuhan. Nah, kumisnya melintang tebal. Cukur itu. Nah, dia bilang ini perkataannya Tuhan, bukan perkataannya opa. Nah, itu. Mari. Teguran firman itu perkataannya Yesus. Sikap kita percaya. Percaya firman. Ya, Yohanes 14, mari. Percaya, kita percaya. Ayat 29. Injil Yohanes pasal 14. Ayat 29. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu. Sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Ya, percaya firman. Kita percaya, ini teguran, ini suara Tuhan. Kita percaya. Nah, kalau sudah percaya, prakteknya nyata. Percaya firman, percaya perkataan Yesus, dibuktikan. Nah, kita raba periksa diri kita. Dibuktikan dengan apa? Penyerahan diri. Saya percaya, misalkan pemerintah bilang, vaksinasi. Semua harus divaksin. Kita percaya pemerintah. Tidak akan terjadi apa-apa. Saya percaya. Serahkan diri, divaksin. Nah, itu contohnya ya. Kita percaya firman. Suara Yesus, perkataan Yesus. Nah, buktikan. Serahkan diri kepada Tuhan. Aku percaya Engkau Tuhan. Serahkan diri. Percayakan diri. Makanya percaya itu bukan cuma sekedar percaya. Percaya dan mempercayakan diri. Percaya dan penyerahan diri. Kalau cuma hanya sekedar percaya, percayanya setan, maaf. Setan itu percaya Yesus. Bahkan takut. Dalam suratan Yakobus. Ya. Kamu mengatakan, kamu percaya Tuhan? Setan pun demikian. Bahkan dia gemetar. Nah, setan juga takut. Dia percaya takut. Tapi tidak mempercayakan diri. Nah, kita sekarang percaya firman. Percayakan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan. Apa praktek penyerahan diri? Praktek penyerahan diri kepada Tuhan. Apa prakteknya? Ayo kita mau percaya firman. Saya percaya firman. Ini suara Tuhan, perkataan Yesus. Saya mau serahkan diri saya kepada Tuhan. Prakteknya apa? A. Hosea 14 ayat 2 sampai 3. Ini bukti penyerahan diri. Praktek penyerahan diri. Hosea 14 ayat yang kedua sampai 3. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami, perhatikan, akan mempersembahkan, menyerahkan, mempersembahkan pengakuan kami. Nah, jadi praktek A, bahwa kita percaya perkataan Yesus, menyerahkan dosa kepada Tuhan. Nah, itu sesuatu yang kotor, yang tidak baik. Jangan dulu menyerahkan yang baik. Yang tidak baik saja kadang-kala kita simpan, tidak mau, saya tidak mau mengaku. Ya, menyerahkan dosa kepada Tuhan. Lewat mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Setelah diampuni, jangan diulang lagi. Itu yang disebut dengan bertobat. Nah, serahkan. Ketika jenazahnya Papa sudah dibawa ke Tentena, saya langsung diingatkan Tuhan. Pas saya lihat ada hamba Tuhan itu, saya diingatkan Tuhan. Gara-gara karena masalah Papa
dulu dengan hamba Tuhan itu, kamu sudah salah. Memang saya berniat mau pukul. Waktu itu sorenya Natal di Boe. Paginya saya dengar mereka cerita di pastori. Ini hamba Tuhan satu ini, banyak ngomong tentang papa. Cerita gini. Oh, saya emosi. Tercetus lewat perkataan saya. Saya duduk di sofa panjang itu yang di samping pintu dekat kantor. Saya duduk. Oh, lama-lama saya pukul dia itu. Saya bilang. Karena saya tidak tahan kalau ada orang yang omong miring tentang papa. Saya tidak bisa terima. Jadi saya mau membela papa. Tunggu dia. Saya pukul dia. Pas Natal di Boe, datang. Dia juga datang dengan istri dan anak. Pas saya lihat dia, aduh kasihan. Jadi berbelas kasihan juga. Aduh, kalau saya mau pukul jadi apa ini? Istrinya teman seangkatan saya. Di Lempinel. Tidak enak. Tapi waktu itu saya tidak selesaikan. Biarkan berlalu. Saya tidak akui. Itu niat, belum dilakukan. Sementara Tuhan bilang niat dalam hati itu dosa. Kalau tidak diakui itu dosa. Waktu papa sudah disemayamkan di gereja, jenazah beliau, Tuhan ingatkan, pas saya lihat dia, itu dia, dulu kamu niat pukul. Akhirnya malam itu saya belum akui. Besoknya, sebelum ibadah penghiburan kedua, saya panggil dia, saya perlu sedikit. Oh kenapa? Ayo. Kami duduk tempat sepi berdua, saya mengaku. Malah dia minta didoakan. Seharusnya saya yang minta didoakan. Saya salah. Tidak. Karena sebaya ya. Ngana yang doakan saya. Doakan. Ya, saya salah sama Ngana. Akhirnya dia berdoa. Setelah berdoa dia bilang, doakan juga saya. Kami berdoa, berpelukan. Selesai. Iya, diakui juga. Iya, saya salah waktu itu. Tapi saya sudah selesaikan dengan opa. Syukur. Dia sudah selesaikan dengan opa. Dia sudah salah waktu itu. Nah, saya yang belum penyelesaian. Nah, selesaikan. Kami berdamai, berpelukan. Setelah berdoa, sudah selesai. Nah, mari, ayo persembahkan pengakuan. Malu. Itu kejadian peristiwa tahun berapa ya? Belum ada Noela itu. Udah lama. Nah, mari pengakuan dosa persembahkan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Bukti bahwa kita percaya firman, percaya perkataan Yesus. Yang kedua, setelah menyerahkan diri, menyerahkan dosa, yang kedua menyerahkan diri masuk baptisan air yang benar. Ya kita baca Matius 3, menyerahkan diri untuk masuk baptisan air yang benar. Matius 3, 5 dan 6, ayat 5 dan 6. Juga ayat 16, teladannya Yesus ya. Kita baca ayat 16. Kita baca dulu. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Nah, baptisan air itu memberi diri. Ya, kalau belum mengerti, bagaimana dia bisa memberi dirinya? Dari sini saja kita sudah mengerti, kita sudah tahu baptisan air yang benar itu bukan orang yang belum tahu apa-apa, yang sudah mengerti, dia bawa diri. Bukan dibawa oleh orang lain. Nah, ayat 16. Ayat 13, mohon maaf. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Yesus juga memberikan teladan. Dia memberi dirinya dibaptis. Seharusnya dia tidak perlu dibaptis. Tapi dia beri dirinya dibaptis, memberikan teladan kepada kita. Nah, ini yang kedua, ya. Ini bukti penyerahan diri kepada Tuhan. Beri diri, dibaptis. Sehingga kalau baptisannya benar, menghasilkan urapan Roh Kudus. Ayat 16. Kalau baptisannya benar, menghasilkan urapan Roh Kudus. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Langit terbuka, Roh Kudus turun. Penentunya baptisan. Kalau tidak benar baptisannya, Roh Kudus tidak turun.
Kalau baptisannya benar, Roh Kudus turun. Nah, kita bisa hidup dalam urapan Roh Kudus. Apa itu hidup dalam urapan Roh Kudus? Nah, ini kita periksa diri kita. Betulkah dalam diri kita sudah ada Roh Kudus? Bukan cuma sekedar show. Ucapan, oh sikiriku si wala-wala. Wah, itu setiap baru menyanyi sedikit sudah berbahasa roh. Baru berdosa sudah berbahasa roh. Sampai teman saya bilang saya naik motor dengan berbahasa roh. Waduh, luar biasa. Saya bingung bagaimana itu naik motor berbahasa roh. Ya saksi waktu peristiwa gempa di Palu itu. Saya ambil motor, saya bawa, saya lihat sana sudah jatuh. Saya bawa motor dengan bahasa roh sampai di tujuan. Saya belum pernah alami seperti itu. Naik motor berbahasa roh. Suka juga bawa mobil berbahasa roh. Ada dulu teman saya, waktu di Malang, bukan dia bawa mobil, duduk di samping sopir. Tapi bukan Roh Kudus. Karena dia, Roh Kudus mau masuk, waktu itu 2 semalaman Roh Kudus mau masuk, dia pertahankan dagingnya. Akhirnya sudah roh lain. Ya di mobil, nyanyi. Langsung dia bernubuat. Tunjuk semua penumpang. Ya orang jemaat takut semua. Kamu jangan begini. Kamu jangan begini. Nah, ini pengerja yang bawa. Kenapa nggak naik? Karena pas pengerja juga orang Poso. Kenapa nggak naik? Ulang habis antar jemaat. Belum selesai juga ternyata. Bukan Roh Kudus tapi itu. Ya teriak-teriak. Jangan tidur semua yang di gereja. Jangan dibangun. Berjaga-jaga. Dia ketok pintunya Om Wijaya. Gedor-gedor. Bangun. Berjaga-jaga jangan tidur, bertobat. Pas Tante Wi buka, bertobat Tante. Tante Wi langsung balas, ngana yang bertobat. Akhirnya didoakan selesai. Nah itu, hari Minggu terulang, Roh Kudus sudah murni Roh Kudus. Nah itulah. Jadi bukan cuma sekedar. Kadang kita begitu orang, sikiriku siwala, sudah Roh Kudus. Lihat buktinya. Roh Kudus itu apa? Roh kebenaran. Jadi hidup dalam urapan Roh Kudus yaitu hidup dalam kebenaran. Nah itu buktinya. Kalau ada Roh Kudus dia hidup dalam kebenaran. Sebab Roh Kudus itu roh kebenaran. Masih suka nipu bahasa roh. Suka menceritakan kejelekan orang berbahasa roh. Ini dipertanyakan. Kalau memang Roh Kudus yang ada, dia pasti hidup dalam kebenaran. Nah, semoga kita bisa tahu. Ujilah setiap roh. Ujinya bagaimana? Lihat, benar enggak dia? Nikahnya, lihat. Pekerjaannya kalau dia bekerja. Pelayanannya kalau dia hamba Tuhan, lihat. Tabisannya. Uji setiap roh, jangan langsung kita percaya. Jangan. Roh Tuhan berkata. Seperti pengalaman saya, makan bakso dengan Gembala Sulewana. Dengan istri waktu itu, dengan Ibu Gembala Sulewana. Warungnya sudah enggak ada, saya lihat-lihat. Di dekat Mama Jator punya warung itu. Dulu itu makan, penjualnya datang. Bapak-bapak ini hamba Tuhan ya. Oh, kok ibu tahu? Roh Tuhan berkata. Gampang-gampangan. Untung saya tidak jawab, roh Tuhan berkata, kasih gratis 4 orang. Nah itulah. Mari hidup dalam kebenaran. Kita berupaya hidup dalam kebenaran. Itu yang kedua, ya, bukti penyerahan diri kepada Tuhan. Bukti yang ketiga, menyerahkan diri untuk digembalakan. Itu yang ketiga, menyerahkan diri untuk digembalakan oleh Tuhan lewat hamba Tuhan yang benar tabisannya. Serahkan diri, tergembala itu menyerahkan diri. Bawa diri untuk digembalakan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Bawa diri, digembalakan. Kalau kita menyadari, saya ini orang tebusannya Tuhan. Saya ini sudah ditebus oleh Tuhan. Ayo bawa diri untuk digembalakan. Kisah Rasul 20 ayat 28. Kita bawa hidup kita. Digembalakan. Kisah Rasul 20, 28. Jangan liar ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena itu jagalah dirimu. Jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kita ini sudah diperoleh oleh darah Yesus. Dibeli oleh darah Yesus. Bawalah diri kita untuk digembalakan. Jangan salah alamat. Ya. Tergembala itu jangan salah alamat.
Kita bawa diri kita tergembala, digembalakan oleh hamba Tuhan yang benar-benar diutus Tuhan. Sebab di ayat selanjutnya ada serigala. Hati-hati, ada serigala yang menyamar jadi domba. Ada setan yang menyamar sebagai malaikat terang. Nah, jangan salah. Jangan bawa diri kita salah digembalakan. Alamatnya harus jelas. Nah, alamatnya jelas. Bawa diri digembalakan. Kita lihat. Kalau hamba Tuhan itu benar tabisannya, ayat 32. Ini bukti. Ini tanda. Bahwa hamba Tuhan itu tempat kita membawa diri digembalakan. Dia benar tabisannya, buktinya di ayat 32. Ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Nah, ini buktinya. Kepada hamba Tuhan itu dipercayakan firman kasih karunia. Dipercayakan firman kasih karunia. Sama dengan firman pengajaran yang benar. Tidak semua menerima. Karena itu kasih karunia. Nah, hanya pilihan. Nah, jadi ayo bawa diri kita. Kita lihat. Hamba Tuhan itu Tuhan percaya firman. Kalau dalam Ayub ada muatan firman. Awan yang penuh muatan firman. Nah, di situ kita bawa diri kita digembalakan. Makanya Tuhan bilang mintalah dalam Zakaria 10. Mintalah kepada Tuhan hujan. Minta hujan pengajaran. Maka Tuhan akan memberikan awan yang mengandung hujan. Nah, ini kita minta kepada Tuhan. Berdoa. Jangan langsung orang Jawa bilang gerasa gerusu. Bawa diri. Oh sana GPT. Oh sana. Itu keluarga saya. Oh sana. Bawa situ. Tergembala. Sementara yang menggembalakan tidak jelas tabisannya. Dia awan kering, tidak ada air. Ditiup angin ke sana kemari. Angin pengajaran palsu. Hari ini ajar A, besok B, selanjutnya C, dan lain seterusnya. Mari bawa diri. Kalau hamba Tuhan itu ada pembukaan firman, ada pengajaran benar, itulah alamat yang tepat untuk kita menyerahkan diri digembalakan. Nah, kalau sudah menyerahkan diri digembalakan, pasti terbangun rohani kita. Mengalami kebangunan rohani. Pasti. Tadi ya, di dalam ayat 32, firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Pasti mengalami kebangunan rohani. Nah, itu kalau alamatnya jelas. Kalau kita betul-betul menyerahkan diri untuk digembalakan, akan mengalami kebangunan rohani. Puji Tuhan. Lalu, kita apa? Periksa diri. Saya ini sudah mengalami kebangunan rohani atau belum? Oh, alamat saya sudah jelas. Gembala saya dipercaya pembukaan firman oleh Tuhan. Tabisannya benar. Nikahnya benar. Sekarang, saya ini sudah menyerahkan diri digembalakan sungguh-sungguh atau belum? Bukti bahwa kita mengalami kebangunan rohani ayat 35. Itu buktinya. Bahwa kita mengalami kebangunan rohani ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan. Nah ini perhatikan. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini buktinya. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Itu bukti ada kebangunan rohani. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Memberi di sini untuk pembangunan tubuh Kristus ya. Memberi yang dimaksud di sini untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi pemberian di sini bukan hanya sebatas harta. Kalau hanya sebatas harta, banyak orang dermawan di luar sana, konglomerat di luar sana yang suka berkorban untuk gereja, tapi tidak bertobat. Kalau pemberian itu ukurannya uang, jauh, kalah jauh kita. Ada yang bangunkan gereja, ada yang sumbang ini, sumbang itu. Saya dengar seperti di mana itu? Di daerah mana? Ya, disumbang motor, tiap hamba Tuhan dikasih motor. Oh, di Kalimantan. Hamba-hamba Tuhan diberikan motor. Oh, tapi tidak bertobat. Malah dia bilang dia mau beli baju tahan api. Supaya kalau masuk di neraka tidak terbakar. Tidak bertobat. Orang kaya konglomerat itu.
Pas papa pelayanan di Kalimantan dia ada, dia sadar dia bertobat, dia duluan yang maju berdoa, minta didoakan. Nah ini, jadi kalau memberi hanya sebatas harta, wah kalah kita. Kalah kita dengan konglomerat-konglomerat di luar sana. Nah, memberi di sini untuk pembangunan tubuh Kristus. Terutama yang kita beri adalah diri kita menjadi senjata kebenaran. Itu yang terutama. Bukan cuma sekedar uang. Diri kita beri menjadi senjata kebenaran. Roma 6:13. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-13. Roma 6:13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini penyerahan diri. Yuk, ini bukti bahwa kita lebih bahagia memberi. Kita menyerahkan diri menjadi senjata kebenaran. Artinya mau terlibat dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Apa saja kita mau kerjakan untuk pembangunan tubuh Kristus. Dan syaratnya bahagia. Mau melayani Tuhan itu bahagia. Sapu gereja bagaimana? Bahagia enggak? Datang ibadah enggak usah dulu yang lain-lain. Datang ibadah bahagia tidak? Aduh, ibadah lagi. Ibadah lagi. Nah, harus bahagia, itu syaratnya. Bawa persembahan, nah ini yang misalkan yang jasmani lah, sekarang harta. Kita bawa kembalikan milik Tuhan, bahagia tidak? Waduh besar. Waktu bawa 1.000 ya gampang. Begitu sudah 100.000 bunyi ratus, apalagi bunyi juta. Kaya pendeta ini. Wah, enak jadi pendeta. Akhirnya termotivasi, saya juga mau jadi pendeta. Terima perpuluhan. Bahagia tidak. Nah, saya dikoreksi Tuhan nomor 1 juga. Sekarang hari Minggu 3 kali. Ya kali ini untuk sementara ya baru 2 kali di sini dan Tentena gabung di Ora. Nah, kondisi ya karena kami barusan kumpul-kumpul banyak orang di Tentena, jadi menjaga. Ya, semoga Tuhan tolong. Menjaga jangan sampai ada yang terpapar bawa virus, jangan. Ya, dijauhkan Tuhan jangan terjadi. Nah, jangan terjadi. Semoga Tuhan tolong kita. Mari ini memberi diri untuk menjadi senjata kebenaran, mau terlibat dalam pelayanan apapun dan syaratnya bahagia. Bahagia. Saya bekerja untuk Tuhan, bahagia. Sapu gereja, bahagia. Bersihkan gereja, bahagia. Cuci piring, bahagia. Cuci mobil, bahagia. Ya, bagaimana bro? Bahagia kan? Tolong cucikan mobil. Ya om. Nah, bahagia. Cuci lagi. Ini Innova belum, ini lagi Kijang tua lagi. Tapi bahagia. Ya ini. Ayo datang. Jam 7. Ibadah itu. Waduh orang belum sarapan. Bahagia semua. Ayo bahagia melayani Tuhan. Semoga kita bisa. Puji Tuhan. Nah Matius 24 ayat 35. Mari baca. Matius 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini juga tercatat dalam Markus 13, 31, Lukas 21 ayat 33. Tidak usah dibaca di Markus dan Lukas, cukup Matius 24, isinya sama. Nah dikatakan di sini langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan Tuhan tidak berlalu, langit dan bumi boleh berlalu. Perkataan Yesus firman tidak berlalu. Artinya, jika kita percaya firman, lewat bukti penyerahan diri kepada Tuhan, arah kita jelas. Yaitu hidup kekal bersama Yesus. Di langit dan bumi yang baru. Amin. Yerusalem baru. Langit dan bumi yang lama ini akan berlalu. Sudah akan. Tidak tahu. Waktunya sudah sangat singkat. Saya bukan peramal. Oh nanti ini tidak. Yang kita lihat saja tanda-tanda zaman. Rahasia firman semakin dibukakan. Terjadi kegoncangan.
langit dan bumi goncang. Nah, itu sudah tanda-tanda zaman, tanda Tuhan sudah mau datang. Nah, sekarang kan goncang semua. Langit goncang, soal rohani goncang, bumi goncang. Indonesia dilanda gempa, dilanda tsunami, dilanda banjir, dilanda ini semua terjadi. Belum lagi nih penyakit sampar ini. Nah, kapan berakhirnya kita tidak tahu. Nah, ini menandakan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Bangsa-bangsa sudah mulai siap-siap untuk perang. Tuh, Tuhan sudah dekat. Tetapi kita ada jaminan pengharapan. Percaya firman, langit dan bumi akan berlalu, perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Arah kita jelas. Hidup kekal bersama Yesus. Di langit dan bumi yang baru. Yerusalem baru sebagai mempelai wanitanya. Oh bahagia. Sebagai mempelai wanita Tuhan. Ini yang kita rindukan selalu ya. Merindu jadi mempelai wanita Tuhan. Bukan cuma kita, doa untuk keluarga kita. Doa untuk sanak saudara kita. Untuk sama-sama bisa menjadi mempelai wanita Tuhan. Saya bersyukur lewat peristiwa meninggalnya Papa. Keluarga-keluarga di Sawidago datang semua. Ikut mendengar firman. Sekalipun ada beberapa yang juga tidak mau. Tapi ada yang apalagi adiknya Papa itu, yang bungsu itu, yang pernah ancam mau pukul Papa karena istrinya dibaptis lalu ditentena. Wah malah dia datang dengar firman. Orang yang keras itu datang dengar. Siapa tahu satu kata, satu kalimat tertanam di hatinya sekarang belum bertumbuh, tapi suatu saat akan bertumbuh. Sebab firman itu tidak akan kembali dengan kosong. Pasti ada hasil yang akan dia bawa. Entahkah itu hasilnya sebagai pentung, atau hasil sebagai kasih setia Tuhan kepada orang itu. Ini mari kita semoga kita bisa percaya perkataan Yesus. Puji Tuhan. Nah, ini juga kalimat ini juga menunjukkan bahwa firman pengajaran yang benar yang sudah kita terima dari pendahulu, termasuk Papa yang sudah dipanggil Tuhan, jangan kita rombak, jangan otak-atik, jangan diubah-ubah. Jangan diotak-atik. Karena perkataan Tuhan itu kekal, makanya jangan diubah-ubah. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Sekarang ini penerus banyak mengubah pengajaran dari pendahulu. Ini yang banyak terjadi. Doakan ya, saya sebagai penerus, jangan sampai saya otak-atik, saya rubah. Biar pola yang sudah ada itu dipertahankan. Pengajaran yang sudah ada dipertahankan, diteruskan kepada jemaat. Nah ini adik-adik saya, Mama Tuhan Muda, ayo teruskan ini, pengajaran ini. Jangan diotak-atik. Kita baca ayat yang ke-8 Ibrani 13. Yesus Kristus tetap sama. Yesus itu firman. Sekarang saya ganti ya. Tidak salah kan? Yohanes 1 ayat 1, 14. Yesus itu firman. Firman yang dilihat kemuliaannya. Cahaya Injil kemuliaan. Firman pengajaran. Nah, sekarang firman pengajaran yang benar tetap sama. Baik kemarin, dulu waktu masih zaman pendahulu, maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sebab pengajaran ini, pengajaran tabernakel ini, yang membawa kita bertemu Yesus. Mohon maaf, gambar tabernakel belum ada dipasang di sini, ya karena masih baru ini, gambar mempelainya juga masih kecil, gambar tabernakelnya juga sudah jelek, ya tapi ada di slide. Nanti mau dipesan ya, supaya ada gambar yang baru, bisa dipasang, dipajang, bikin bingkainya. Ini tidak diotak-atik, jangan dirombak, jangan diotak-atik. Sebab kalau kita rombak, Tuhan bilang, waktuku telah tiba bagi mereka yang merombak Tauratku. Waktu Tuhan akan segera tiba untuk menghukum. Coba dibaca. Oh hati-hati, kita baca. Mazmur 119 ayat 126. Jangan otak-atik, jangan rombak. Jangan merasa kita lebih pandai dari Tuhan, dari pendeta Van Hessel pendahulu. Pendeta Inji Wono, pendeta Pongdo Ngalemba, ya, almarhum Papa, jangan diotak-atik. Ayat 126. Mazmur 119 ayat 126. Waktuku untuk bertindak telah tiba. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratku. Bertindak di sini bertindak apa? Menghukum. Kalau tidak segera bertobat dihukum. Merombak pengajaran itu sama dengan ya mengotak-atik Yesus. Nah, ini jangan. Semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Ini teguran yang pertama. Ya cukup panjang teguran pertama. Teguran yang kedua. Ya, kita cepat.
Sebab ada pelayanan juga di Tentena. Yang kedua, Markus 14, 29 sampai 30. Markus 14, ayat 29 sampai 30, ini teguran yang kedua. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nih, Yesus menegur Petrus karena sombong rohani. Nah, ini Petrus sombong rohani. Oh, biar mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ya aku BE. Saya tidak, saya kuat. Ini prakteknya apa? Praktek sombong. Praktek sombong rohani. Ini Yesus memperingatkan murid-muridnya akan sengsara yang akan dihadapi di depan. Tapi Petrus bilang, oh saya kuat. Saya tidak tergoncang. Praktek sombong yang pertama, merasa kuat. Merasa kuat menghadapi goncangan. Merasa kuat menghadapi kegoncangan. Tapi menggunakan kekuatan sendiri, kekuatan daging, bukan kekuatan Tuhan, kekuatan firman. Oke, kalau memang dari Tuhan, tapi ini kekuatan daging, wah tidak apa-apa, bisa saya. Kok mampu saya. Satu hamba Tuhan menegur saya, menasihati saya. Karena waktu itu saya curhat sama dia, saya menangis. Om, saya tidak mampu, Om. Menghadapi pekerjaan Tuhan, melanjutkan tidak mampu. Dia nasihati, baik, sudah bagus. Kalau kamu merasa kuat, ya kamu sombong. Tapi kamu merasa tidak mampu, nah Tuhan akan pakai. Doakan saya, Om. Di mana lagi kita mau bersekutu? Nah, itu nasihat bukan untuk saya mau menyombongkan diri, tidak. Wah, Om yakin kamu bisa melanjutkan persekutuan. Tapi bukan untuk menyombongkan diri. Semua mau Tuhan bersekutu kembali di Tentena. Saya khotbah. Oh tidak. Dijauhkan Tuhan. Tidak. Jangan seperti itu. Sombong namanya. Sombong. Saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Ya, saya tidak mampu. Sungguh-sungguh tidak mampu. Doakan ya. Bantu doa. Ini jangan merasa kuat. Oh saya bisa. Menghadapi goncangan saya mampu. Mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan bilang orang yang mengandalkan kekuatan sendiri apa? Dalam Yesaya. Terkutuk. Coba baca ya. Yeremia. Mohon maaf. Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 5. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Tidak mampu kita. Goncangan di depan ini hebat. Nah sekarang sudah mulai goncang, terasa ini. Diizinkan Papa meninggal, dipanggil Tuhan, nah mulai terasa goncangannya. Hebat. Hebat. Nah ayo, kuat kita. Kita baca ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuk ini. Ayo jangan seperti itu. Jangan merasa kuat. Ya, jangan. Kemudian praktek yang kedua. Merasa lebih rohani dari orang lain. Sehingga merendahkan orang lain. Petrus dia merasa lebih rohani. Sehingga merendahkan. Nah ini kadang penyakitnya hamba-hamba Tuhan. Mohon maaf ya. Saya lebih senior dari dia. Saya lebih dari dia. Apalagi kalau yang tua kepada yang muda. Banyak juga yang muda kepada yang tua begitu. Lebih bagus saya khotbah daripada dia. Nah ini merasa lebih rohani dari orang lain sehingga merendahkan orang lain. Ya jemaat juga jangan ya begitu. Jangan merendahkan hamba Tuhan. Gembala saya lebih hebat daripada gembala itu. Sehingga merendahkan gembala yang lain. Jangan seperti itu. Jangan. Ini praktek sombong rohani yang kedua. Yang ketiga, praktek sombong rohani merasa lebih dipakai dari orang lain. Itu yang ketiga. Sama juga. Sehingga merendahkan orang lain. Tadi merasa lebih rohani. Sekarang merasa lebih dipakai. Sehingga merendahkan orang lain. Oh apalagi kalau habis khotbah dipuji-puji. Oh itu dia. Oh saya dipakai. Orang lain dia rendahkan. Oh, kalau kamu khotbah bagus. Kalau itu yang khotbah orang tidak mengerti. Ya, saya memang lebih dipakai. Oh, hebat. Luar biasa. Saya pernah diuji
Waktu itu ke Diora. Nah, pas juga seperti ini, istri sudah hamil tua. Jadi saya berangkat dengan ditemani kadang pengerja di tentena atau ada hamba Tuhan yang lain yang biasa sudah datang hari Senin, Selasa saya ajak, ayo mari kita ke sana. Nah, hamba Tuhan itu yang bonceng, dia yang bawa motor. Dia bilang, kalau Brur khotbah lebih bagus dari yang lain, saya langsung pukul baunya, jangan begitu Brur. Jangan begitu, tidak. Kenyataannya, jangan begitu Brur, saya jatuh nanti, jangan dipuji. Jatuh saya nanti, jangan. Saya masih belajar juga. Masih belajar. Ya, doa. Jangan seperti itu. Nah itu, waktu sudah dipuji besar kepala. Jangan. Saking besarnya kepalanya sudah masuk baju. Kan saking besar. Dipuji, oh saya hebat. Wah, karena saya puasa ini. Oh, karena saya sungguh-sungguh. Jangan. Ini yang ketiga. Yang keempat, nah tadi ya, sekalipun mereka, aku tidak mengedepankan keakuannya. Aku selalu aku, saya. Ya, kalau aneh bahasa, aneh banyak yaku. Saya, aku mengedepankan keakuan. Ini sama dengan egois. Petrus egois. Aku tidak goncang mereka. Seharusnya Yesus doakan kami supaya saya dan teman-temanku ini tidak goncang. Oh malah saya, mereka goncang, saya tidak. Ini mengedepankan keakuan. Egois itu sombong. Sombong dan egois itu berjalan searah. Lucifer kan begitu. Aku hendak. Aku, dia kedepankan akunya, sombong, kehendaknya sendiri, egois. Aku hendak. Coba ya, dibaca. Yesaya 14. Ini Lucifer, iblis. Yesaya 14. Jadi ingat, begitu sombong kita dekat kejatuhan. Sudah dekat kejatuhan. Bangga, sombong dengan diri sendiri, sudah dekat kejatuhan. Hati-hati. Ayat 12 sampai 14. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Bedanya dengan Yesus, kalau Yesus bintang timur yang gilang gemilang. Memang iblis ini suka meniru, memalsukan. Nah, tapi dia bintang timur gilang gemilang. Ada Yesus Mesias, iblis Mesias palsu. Nah itu, hati-hati ya. Kita baca lagi. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, perhatikan, aku hendak naik ke langit. Nah, aku hendak, sombong. Hendak ini kepentingan diri, kehendak sendiri. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Hati, orang sombong pasti mengikuti kehendaknya sendiri. Orang sombong rohani itu pasti mengikuti kehendaknya sendiri. Nah, kalau sudah ada kehendak sendiri, pasti ada kebenaran diri sendiri. Pasti ada kepentingan diri sendiri. Itu sombong, egois. Jadi kalau sudah sombong ya seperti itu. Pasti ikuti kehendaknya sendiri. Pasti ikuti kebenaran diri sendiri. Pasti ikuti kepentingan diri sendiri. Sebentar lagi jatuh. Dan Tuhan katakan dalam 1 Petrus, aku menentang orang yang congkak. Oh, jadi musuh. Orang sombong itu sudah, dia menempatkan diri musuhnya Tuhan. Nah, makanya jangan bangga-bangga. Kalau sudah dipakai melayani, kelihatan hebat, berhasil, jangan bangga, jangan sombong. Kita sudah melayani, luar biasa. Jadi berkat bagi jemaat. Jemaat sudah menikmati hasil pelayanan. Tapi kita sombong. Jemaat diberkati, kita dihukum. Nah, ini jangan terjadi. Ya, aku menentang orang yang congkak, berarti jadi musuhnya Tuhan. Wah, jemaat jadi mempelai, kita jadi musuh. Makanya Paulus bilang, doakan, jangan sampai aku sendiri ditolak. Ingat juga Matius 7, 21 sampai 23, hebat pelayanan. Tapi Tuhan bilang, kamu pembuat kejahatan. Penyebabnya salah satu kesombongan rohani ini. Ini makanya Petrus ditegur. Coba ya, 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Jadi musuhnya Tuhan, jangan. Wah, saya tidak mau. Mohon maaf. Ayat 5 dan 6. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Mohon maaf.
ayat 5 dan 6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ditentang, Tuhan menentang. Sombong itu ditentang oleh menjadi musuh Tuhan. Tuhan tolong. Nah, teguran Tuhan lewat firman pengajaran benar, supaya kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ayo, banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lewat praktek, merasa tidak mampu. Merasa tidak layak. Itu yang benar. Saya tidak mampu Tuhan, saya tidak layak. Sehingga selalu mengandalkan Tuhan. Baik dalam pelayanan merasa tidak mampu, tidak layak, andalkan Tuhan. Dalam pekerjaan yang masih bekerja di dunia, merasa tidak mampu, tidak layak, andalkan Tuhan. Jangan andalkan kebun yang berhektar-hektar. Andalkan Tuhan. Maka Tuhan jamin, kalau merendahkan diri akan diangkat. Rendahkanlah dirimu, maka diangkat ya. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan pasti angkat, Tuhan pasti tinggikan pada waktunya. Ditinggikan Tuhan artinya semakin dipakai Tuhan. Itu arti semakin dipakai Tuhan lewat menambahi karunia-karunia Roh Kudus kepada kita. Istilahnya diorbitkan. Semakin dipakai, semakin diorbitkan Tuhan. Tuhan tambah karunia-karunia Roh Kudus kepada kita. Itu ditinggikan. Ditinggikan juga artinya dijadikan berhasil. Hidup kita dijadikan berhasil dan indah. Tapi ingat, pada waktunya. Sabar. Kalau sekarang belum berhasil, belum indah, sabar. Berarti Tuhan sementara membenahi hati kita. Mungkin selama ini kita masih sombong. Ada loh, mohon maaf. Orang yang gagal sombong. Ada. Banyak. Kalau berhasil sombong wajar. Ini gagal sombong. Ayo, biar kita merendahkan diri. Supaya ditinggikan Tuhan. Dipakai Tuhan, semakin ditambah karunia-karunianya. Dan dijadikan indah, berhasil pada waktunya. Ini teguran yang kedua. Teguran yang ketiga. Teguran yang ketiga. Kembali Markus 14. Teguran yang ketiga. Ayat 34, 37, 38. Markus 14 ayat 34, 37 sampai 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. 37, 38. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Nah, yang ditegur di sini Petrus. Padahal bukan cuma Petrus, di situ ada Yakobus, ada Yohanes. 9 murid di luar. 3 murid yang di bawah. Nah, apa ini? Yesus menegur Petrus karena tidur dalam penyembahan. Ini teguran yang ketiga. Yesus menegur Petrus karena tidur dalam penyembahan. Sekarang tidur dalam penyembahan dalam arti sesungguhnya juga ini menunjukkan tidur rohani. Ini datang firman menegur. Ya, jangan tidur rohani. Saya mau tekankan tentang tidur rohani. Tidur rohani. Ini jangan. Firman datang menegur supaya kita tidak tidur rohani kita. Lalu kita raba periksa. Rohani saya bangun atau tidur? Nah, bagaimana? Kita lihat, kita periksa. Rohaniku ini bangun atau tidur? Yuk, kita lihat praktek tidur rohani. Prakteknya bagaimana? Praktek tidur rohani. Kita raba periksa diri kita masing-masing. Efesus 5, 14 sampai 17. Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-harinya adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, praktek tidur 2 di sini. Bebal dan bodoh.
Mohon maaf, kalau katanya kasar ya, itu tidur. Bebal dan bodoh, sehingga tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak mengerti firman. Itu tidur. Bebal itu artinya, bebal atau bidat, sama. Bebal atau bidat artinya keras hati, pertahankan dosa, tidak mau menerima teguran dan nasihat firman. Itu bebal. Keras hati, pertahankan dosa, tidak mau menerima teguran nasihat firman. Firman datang, bukan saya. Itu Om Mula bilang, kamu belum lihat, mungkin belum pernah alami. Orang yang sudah sakit terbaring melawan firman. Oh iya kawan, iya. Saya datang seharusnya, Om doakan saya sakit. Begitu saya datang besuk, malah dia bilang, saya tidak setuju dengan firman tadi yang disampaikan. Waduh. Ini bebal. Tidak bisa menerima teguran nasihat karena keras hati. Pertahankan dosa. Itu Titus 3 ayat 10 ya. Dibacalah. Baca. Kita banyak baca ayat. Di rumah jarang. Di gereja banyak baca ayat. Titus 3 ayat 10. Seorang bidat, ini bebal sama, yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Ini pesan Paulus kepada Titus. Kalau sudah 2 kali dinasihati tidak mau dengar, jauhi. Nah, tapi sebagai gembala saya juga tidak tega. Langsung mau jauhi, tidak. Ya tetap dinasihati, ditegur, dan dikejar dengan doa. Banyak yang saya nasihati bukan cuma 1-2 kali. Berkali-kali dinasihati. Tapi tidak juga masuk, ya, dikejar dengan doa. Ada. Kita kejar dengan doa. Ini yang ketiga ya, praktek teguran Tuhan yang ketiga. Ini tidur, bebal. Bodoh, apa bodoh? Bodoh di sini bukan tidak ada sekolah. Bodoh ini ya, jadi jangan kita beranggapan, oh saya tidak punya sekolah, tidak masuk surga, saya bodoh. Bodoh ini bukan soal sekolah. Banyak orang pandai tapi di hadapan Tuhan bodoh juga. Ada orang bodoh di dunia tapi di hadapan Tuhan orang bijaksana. Yang tidak enaknya sudah bodoh di hadapan manusia, bodoh lagi di hadapan Tuhan. Jangan. Penekanan yang saya mau tekan ke sini, bodoh di hadapan Tuhan. Apa bodoh di sini? Matius 7, ini orang bodoh. Ayat 26 sampai 27. Matius 7. Saya pakai supaya tidak terlalu tajam ya. Tidak pintar ya. Ini orang yang tidak pintar. Matius 7 ayat 26-27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, tidak pintar, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Inilah orang yang tidak pintar. Apa itu? Sudah mendengar firman, tapi tidak mau praktek. Yuk, kita sudah banyak mendengar firman. Wah, sudah begitu banyak dengar firman. Kitab Sakaria sudah selesai diterangkan. Yunus sudah selesai. Apalagi? Tabernakel sudah selesai diterangkan. Di Tentena ya. Amos selesai. Sekarang apa? Yohanes pasal berapa? 8. Wahyu pasal 12. Imamat 24. Yeremia pasal 9. Sudah terlalu banyak firman yang kita dengar. Yang masih kurang dari kita praktek. Ini prakteknya. Sudah 1 buku saja kita bisa praktekkan. Enggak usah 1 buku, 1 kalimat kita praktekkan sudah luar biasa. Oh, ini sudah berapa buku dibandingkan orang Kristen yang lain. 1 kalimat saja tidak tahu diterangkan. Ini buku sudah banyak diterangkan. Nah, ayo mari. Wahyu dikaitkan dengan Daniel dan sebagainya. Mari. Nah, kalau di sini apa? Markus sudah. Keluaran sudah, ntar pelajari.
Ayo mari. Nah, kami di Diora Tabernakel Keluaran. Ayo mari. Sudah banyak firman, tinggal prakteknya. Jangan sampai kita menjadi orang bodoh. Orang bodoh itu tidak tahan uji. Kalau tidak praktik firman tidak tahan uji. Nah, sekarang ujian datang. Ya, yang tidak punya praktik nanti terbuang. Tidak tahan dia, rubuh dia. Hilang pengharapan. Seperti Lukas 24 itu. Padahal itu yang kami harapkan. Tapi sekarang dia sudah dibunuh, sudah mati. Ya, muka muram. Orang-orang di Emmaus, yang murid yang berjalan ke Emmaus. Nih mari jangan sampai kita tidur rohani. Nah kalau sudah tidur, bebal, bodoh, nah, orang tidur tidak aktif. Pasti tidak aktif dalam pelayanan. Pasti. Kalau sudah tidur tidak akan aktif dalam ibadah pelayanan. Mulai dia kurangi sampai tidak aktif sama sekali. Itu orang tidur. Orang tidur. Coba orang tidur suruh kerja. Mana bisa? Apalagi kalau sudah ngorok. Seperti saya. Tidur ngorok. Dulu waktu mau menikah, saya duluan ke Malang, tidur di asrama. Siswa-siswa di sana bilang, Tante Cici, Kak Cici itu Tante Cici. Mau menikah dengan dia itu. Ngoroknya minta ampun. Untung dia tidak dia tidak termakan kata-kata cinta, karena cinta ngorok tidak apa-apa. Sampai kasihan Noela biasa mungkin karena dia dengar saya ngorok kepalanya langsung dibawa. Dia tidur. Nah ini orang tidur tidak bisa, tidak aktif. Biar kita aktif. Teguran firman membangunkan rohani yang tertidur. Nah, apa? Teguran firman itu bentuknya apa? Seruan mempelai, itu yang membangunkan. Gadis bodoh, gadis bijaksana, 10 gadis. 5 bodoh, 5 bijaksana. Semua tertidur. Yang membangunkan apa? Seruan mempelai. Cuma ada yang membedakan. Yang bijaksana punya minyak persediaan. Yang bodoh tidak punya minyak persediaan. Nah, sekarang ada teguran firman. Lewat suara seruan mempelai. Apa itu? Kabar mempelai. Ini yang membangunkan rohani yang tertidur. Kabar mempelai diperdengarkan. Pendahulu kita, Opa di Tentena, Bapak Gembala, sudah menyuarakan di mana-mana kabar mempelai. Nah, ayo ini yang membangunkan rohani kita. Tetapi sudah bangun pun masih dibedakan. Ada yang punya minyak, ada yang tidak punya minyak. Yang tidak punya minyak tidak masuk pesta. Yang punya minyak masuk pesta. Jadi yang membedakan tuh bodohnya itu. Sudah bangun pun tetap bodoh. Jangan seperti itu. Ayo baca Matius 25 ayat 5 sampai 8. Matius 25 ayat 5 sampai 8. Banyak sekarang dengar kabar mempelai, banyak. Tapi belum menentukan semua yang mendengar itu masuk pesta. Ada yang tertinggal. Karena itu, mohon maaf ya, bodoh itu. Matius 25 ayat 5 sampai 8. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Semua tidur, yang bijaksana tidur, yang bodoh tidur. Waktu tengah malam, ini yang membangunkan. Terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Seruan mempelai, ini kabar mempelai. Tertulis dalam Alkitab, berarti milik semua gereja, tinggal mau terima atau tidak. Terus, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Perhatikan, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tidak punya minyak. Nah, coba ya di ayat berapa itu yang dikatakan tidak bawa minyak. Ayat 3. Ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Ini yang menentukan. Apa artinya kita punya kabar mempelai tapi tidak punya minyak persediaan? Bangga, ini kabar mempelai. Tapi tidak punya minyak persediaan. Minyak persediaan itu adalah Roh Kudus yang meluap-luap. Roh Kudus yang meluap-luap. Dari mana kita peroleh? Lewat pemerasan daging. Sudah punya kabar mempelai, ayo peras daging supaya punya minyak melimpah. Pemerasan daging. Kalau dalam suratan 1 Petrus, mau menerima nyala api ujian. Nah ini, banyak yang punya kabar mempelai. Ketika ujian datang, tidak mau terima. Nah sekarang sama-sama kita diuji. Kita sama-sama diuji. Bukan cuma jemaat Tentena yang kehilangan, kami di sini kehilangan semua.
Padahal saya rencana waktu begitu sudah pindah rumah di sini, Jumat depannya mau minta Papa layani ibadah pendalam Alkitab sekaligus syukuran karena ada sudah pindah rumah. Tapi ternyata sudah sakit. Beliau sakit. Waktu itu sudah dibawa di rumah sakit. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Sampai akhirnya meninggal. Tidak bisa. Kehilangan semua. Ini ujian bagi kita. Supaya daging kita diperas. Sudah diwariskan kepada kita kabar mempelai. Beliau gigih pertahankan sampai kendati diusir dari organisasi yang lama. Karena kabar mempelai. Sudah diberikan kepada kita. Di-drop. Banyak di-drop. Sekarang sudah ada kabar mempelai. Ayo sekarang. Ini kesempatan. Peras daging. Ujian ini supaya Roh Kudus meluap-luap. Amin. Jangan bersedih hati. Jangan putus asa. Kita diizinkan sekarang supaya punya minyak. Nomor satu saya punya minyak. Persediaan. Jadi, sebab kita menghadapi keadaan dunia yang gelap tengah malam. Krisis di segala bidang. Dosa begitu hebat. Kabar mempelai tidak akan mampu menghadapi itu kalau tanpa minyak. Dua ini tidak bisa dipisah. Mohon maaf ya. Kabar mempelai dan minyak ini harus ada. Jangan cuma bangga dengan minyak Roh Kudus, tapi tidak ada kabar mempelai. Harus dua-dua kita punya. Kabar mempelai, minyak yang meluap-luap. Roh Kudus yang meluap-luap. Jadi ketika pencobaan ujian datang, 1 Petrus 4 itu ayat 12 sampai 14, terima. Sama-sama kita kehilangan, terima. Tapi harus terima. Supaya punya minyak. Minyak yang meluap-luap. Ayo. Perjuangan dari orang tua rohani kita. Kegigihannya dalam kabar mempelai ini. Kita teruskan tambah minyak. Sekarang diizinkan. Supaya kita punya minyak semuanya. Oh luar. Semakin hebat. Semakin dahsyat. Kemuliaan Tuhan akan kita lihat nanti. Akan semakin nyata. Semakin jelas kemuliaan Tuhan. Karena kita sudah punya kabar mempelai. Bekal. Sekarang kita ditambah dengan minyak. Ini teguran yang ketiga. Terakhir yang keempat. Teguran yang keempat. Ya, Matius 26 ayat 52. Matius 26 ayat 52. Semoga kuat semua. Semoga kuat kita semua. Haleluya. Punya minyak semua. Punya minyak Roh Kudus. Ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya. Ini Petrus memotong telinga ya. Ayat 52, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Nah, Yesus menegur Petrus. Karena menggunakan kekuatan sendiri menghadapi salib. Ini Petrus menggunakan kekuatan sendiri menghadapi salib. Ini beda tipis dengan sombong tadi. Prakteknya, menggunakan kekuatan sendiri menghadapi salib. Prakteknya, yang pertama, bereaksi daging. Ketika menghadapi salib, bereaksi daging. Seharusnya diam, ini bereaksi. Misalkan marah, sampai membalas. Ketika disakiti, itu bereaksi. Oh tunggu dia, dia belum tahu siapa saya. Tunggu dia. Om Wi saksi, ketika beliau bereaksi, akhirnya masalah itu sampai sekarang tidak selesai-selesai. Karena beliau bereaksi dagingnya. Coba sampai beliau katakan, coba kalau saya diam waktu itu. Nah, mari saya juga kita semua. Jangan bereaksi. Kita nanti akan diperhadapkan dengan pergunjingan. Oh katanya begini, katanya. Apa terjadi? Oh ini ya. Akan banyak terjadi seperti bahasa-bahasa yang miring dari orang-orang yang tidak senang dengan Papa, dengan pengajarnya. Akan kita terima. Tapi jangan bereaksi, jangan balas. Ya, nah, itu Petrus itu potong telinga. Jangan balas, diam saja. Begitu mereka ngomong, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tante saya malah dia cerita, dia bereaksi. Janganlah begitu. Janganlah. Jangan seperti itu. Kita diam saja. Kita diam. Semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, praktik yang kedua, potong telinga. Memotong telinga. Ini praktik yang kedua. Ya, menggunakan kekuatan sendiri saat menghadapi salib. Memotong telinga artinya menjadi sandungan. Saat menghadapi salib justru menjadi sandungan. Sehingga orang lain tidak mau menerima pengajaran. Bagaimana mau dengar pengajaran kalau telinganya Romona butuh sih. Sudah dipotong. Seret.
Oh, mau dengar pengajaran telinga sudah dipotong. Karena kita jadi sandungan. Saat menghadapi salib, diam. Nah, seharusnya Tuhan bilang di sini, siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jadi kalau kita bersikap seperti Petrus, ketika menghadapi salib daging kita bereaksi, ketika menghadapi salib kita menjadi sandungan, membuat orang lain tidak mau dengar pengajaran, akan binasa oleh pedang. Kena dua pedang. Pedang antikris, pedang penghukuman. No. Pedangnya antikris, pedang penghukuman Tuhan. Wah, saya tidak mau. Makanya jangan bereaksi daging. Diamlah, diam. Diam. Belajar diam dan tenang saat menghadapi salib. Belajar. Ya. Saya juga. Belajar diam, tenang. Maka selalu saya nasihati kakak saya, diam, tenang. Kalau saya sudah PA saya, aduh bagaimana ini? Semua sudah tahu, sudah jadi pergunjingan. Diam, tenang. Diam, tenang. Tidak usah bereaksi. Tidak usah bereaksi. Semoga kita bisa mengerti. Petrus akhirnya dia mau menerima teguran Yesus. Terbukti dari surat Petrus yang dia tulis. Di situ dia tulis tentang teguran-teguran Yesus yang sudah dia terima. Tadi 4 teguran Yesus. Nah, di suratan Petrus juga ada 4 hal yang dia tulis bahwa dia sudah menerima teguran Yesus. Yang pertama, ayo, di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ini yang pertama, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Teguran Yesus yang pertama dia terima. Dia tulis tentang bertobat dan hidup benar. Ya, tadinya dia tolak ya. Sekarang dia terima. Tentang bertobat dan hidup benar. Ini teguran yang pertama. Petrus tidak lagi mencegah pekerjaan penebusan, penyelamatan. Justru dia mengalami pekerjaan penebusan, penyelamatan. Makanya dia tuliskan, dia kirim surat. Nah ini semoga kita bisa kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil. Suratan Petrus ini tertuju juga kepada jemaat di Asia Kecil dan lain sebagainya. Petrus tulis. Nah ini yang kedua, dia sudah terima. Teguran tadi yang kedua Petrus sombong. Nah sekarang dia terima 1 Petrus 5 tadi. Ayat 5 dan 6. Nah, Petrus catat juga. Dia sudah menerima teguran Yesus. Makanya dia catat. 1 Petrus 5, 5 dan 6. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Petrus sadar. Waktu ditegur dia sadar. Sehingga dia bisa menuliskan ini. Dia sudah praktikkan untuk merendahkan diri. Ya. Nah, teguran yang ketiga, tentang kebangunan rohani. Ya. Terus ditegur, tidur, jangan tidur. Nah, dia sudah bangun rohaninya, maka dia tulis 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Ini tentang kebangunan rohani. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dia tulis tentang kebangunan rohani. Nah, 3 teguran dia terima. Satu lagi tadi ya, yang keempat bereaksi daging ketika menghadapi salib. Petrus ditegur. Nah, dia sudah terima, dia catat untuk menguasai diri dan tenang. Nah, Petrus tulis juga. Untuk menguasai diri dan tenang. 1 Petrus 4 ayat 7. Nah ini mari biar kita bersikap seperti Petrus. Teguran datang, kita mau terima semuanya. Ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Petrus tadinya tidak tenang. Dia tidak menguasai diri. Orang punya telinga dia potong. Nah sekarang dia bisa tulis. Dia sadar dengan teguran firman, teguran Yesus. Dia catat semuanya.
Ya, tulis untuk menguasai diri dan tenang. Jadi kalau disimpulkan, kesimpulannya, teguran Yesus lewat firman pengajaran yang benar bertujuan untuk memajukan rohani kita. Itu teguran. Sampai garis akhir. Rohani kita maju sampai garis akhir. Menjadi mempelai wanita Tuhan. Layak masuk langit dan bumi yang baru. Yerusalem baru. Itu juga Petrus tulis. Nah, dia yakin rohaninya sudah maju. Dia yakin langit dan bumi yang baru akan menjadi tempatnya kelak. 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 14. 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 14. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, Petrus yakin. Dia menanti itu. Mau masuk di langit baru jadi mempelai wanita Tuhan. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Nah, Petrus nasihati, ayo berusaha. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, sempurna. Tidak bercacat, tidak bernoda, sempurna, itu mempelai wanita. Dalam perdamaian dengan dia. Oh, bahagia kita. Jadi berbahagia kita kalau selalu menerima teguran firman. Supaya rohani kita maju. Jangan mundur. Ya, ditinggal oleh orang tua rohani kita, gembala kita, yang kita sayangi. Memang rasanya tidak ingin, tidak mau. Jangan, kalau boleh jangan sampai ada jemaat bilang, usap-usap dadanya, opa belum mati, siapa tahu hidup lagi. Sampai mereka sudah berandai-andai. Coba waktu sementara ditaruh di peti jenazah, tiba-tiba bangun, berandai-andai. Hidup lagi ya, sudah lewat, sudah dimakamkan. Dapat kemurahan, tidak dimakamkan secara COVID. Tuhan tolong, dapat kemurahan. Nah ayo, hari kita berusaha untuk berjuang, maju rohani. Teguran-teguran beliau selama ini lewat firman disampaikan di tentena, di mana saja kita ikuti safari-safari Natal, terima. Saya sebagai anak dididik dengan keras. Seharusnya sebagai anak, ya anak kandung, jadi pengerja ya, diondo-ondo ya, dielus-elus kan pengerja, ya kan anak. Saya tanya sama mereka, kalian pernah diusir? Tidak pernah. 2 kali saya diusir, saya tidak salah. Saya tidak salah, tapi 2 kali saya diusir. Ini teguran seteri. Saya cuma merangkul kaki beliau. Minta ampun. Coba kalau saya tolak waktu itu. Saya nomor 1 sudah gagal. Kalau saya lari waktu itu, apalagi saya kembali ke Malang. Karena memang Om Wi, waktu KKR 2008 datang sama Papa. Om Bernard, Handri cuma 2 minggu kan di sini, mau kembali lagi ke Malang. Beliau minta saya tetap melayani di sana, di Malang. Sampai ijazah saya belum dikasih waktu itu. Ngapain minta ijazah? Kan mau kembali lagi ke sini. Coba waktu saya ditegur Papa, diusir, saya marah waktu itu, saya jengkel. Saya keluar, tinggalkan. Ibadah pemberkatan nikah. Di depan banyak orang tamu-tamu saya ditegur dari mimbar. Saya tidak salah. Habis ibadah besok pagi saya dibela oleh hamba Tuhan yang lain. Malah saya diusir. Tapi itu semua pelajaran bekas dalam hati saya. Saya dididik dengan keras supaya jadi hamba Tuhan yang berhasil. Bukan hamba Tuhan yang lembek. Bukan hamba Tuhan yang padede. Tapi hamba Tuhan yang kuat. Om Wijaya juga didik saya dengan keras. 2 kali juga saya diusir di Malang. Didik dengan keras. 1 kali saya sakit dibentak. Sudah dibentak Om Wi tidak minta maaf. Itu pelajaran saya terima. Kalau saya waktu itu tolak semua tidak jadi. Ini saya bersyukur. Saya merenungkan setelah kepergian orang tua rohani kita. Saya dididik dengan keras. Sudah dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan yang teguh. Bertahan dalam pengajaran. Doakan. Saya tidak mampu. Doakan. Bantu doa. Dukung ya adik-adik saya hamba Tuhan muda. Dukung. Tidak mampu supaya kita berhasil kelak masuk langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Sebab itu hendaklah perkataan Yesus kita taruh di dalam hati kita. Simpan perkataan Yesus dalam hati kita. Perkataan Yesus lewat hamba Tuhan pendahulu, simpan terus dalam hati. Jangan sudah meninggal orangnya lupa juga ajarannya, taruh dalam hati. Kolose ayat terakhir, pasal 3 ayat 16.
Kolose 3 ayat 16. Yakin teguran Tuhan untuk membawa kita maju masuk Yerusalem yang baru. Ayat 16, Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang kan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Taruh pengajaran di dalam hati kita. Simpan itu. Teguran-teguran selama ini ya. Kalian yang menjelang Papa meninggal, masih ada bersama dengan Papa. Mungkin ada nasihat-nasihat. Taruh itu dalam hati. Itu bekal untuk pelayanan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pintu surga terbuka bagi. Papa sudah ada di sana. Pendahulu-pendahulu yang lain sudah ada di sana. Sekarang kita merindu untuk juga kelak nanti ada di sana. Terima teguran firman, pintu surga terbuka bagi kita. Pintu surga terbukalah. D. Kita bangkit berdiri. Pintu surga terbukalah, rahmat Allah turunlah. Haleluya. Jangan lupakan teguran-teguran yang sudah kita terima di masa-masa yang lalu. Itu untuk memajukan rohani, supaya pintu surga terbuka bagi kita. Sejak Yesus dalam saya, ku buang jubahku yang lama. Ku buang jubahku yang lama. Oh haleluya. Ku ambil jubah putihlah. Ku nikmati roti di surga, sebab Yesus ku bergiranglah. Pintu surga terbuka, haleluya. Pintu surga terbukalah, rahmat Allah turunlah. Oh, haleluya. Ku senang di hatiku, sebab Yesus dalam saya. Haleluya. Ku buang jubahku yang lama, ku ambil jubah putihlah. Haleluya, haleluya. Ku nikmati roti di surga, sebab Yesus ku bergiranglah. Pintu surga terbuka lagi, haleluya. Pintu surga terbuka. Petrus hamba Tuhan yang luar biasa dipakai, tapi banyak kekurangannya. Ketika ditegur dia tidak merasa kecil hati. Dia tidak marah. Bahkan ketika ditegur Paulus, hamba Tuhan yang junior dari dia, tapi dia bisa menerima. Menerima teguran itu langkah maju. Rohani maju. Pintu surga terbuka bagi kita. Yerusalem baru, tempat kita kelak. Ku buang jubahku yang lama. Haleluya. Ku ambil jubah putihlah. Oh haleluya. Terima kasih. Ku nikmati roti
di surga. Sebab Yesus ku dengan bersenandung. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Teguran Yesus adalah perkataan Yesus. Taruh di hati, simpan di hati. Haleluya. Jangan kita lupakan. Itu yang memacu rohani kita maju. Angkat dua tangan, kita berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan melembutkan hati, mau menerima teguran firman Tuhan sekeras apapun. Haleluya, haleluya. Yesus. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami mau taruh perkataan-Mu di hati kami. Teguran-teguran firman lewat pendahulu-pendahulu kami. Kami mau taruh di hati kami. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. 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 Kami mau menikmati firman-Mu. Kami mau menikmati di surga kelak bersama-Mu di Yerusalem yang baru. Terima kasih. Terima kasih. Kuatkan, teguhkan hati kami. Terus bertahan menghadapi sengsara. Tidak mundur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Ujian demi ujian memang harus kami alami untuk meningkatkan kualitas rohani kami. Biar kami bisa menerimanya. Tidak bersikap seperti Petrus waktu menolak teguran. Tapi mau berubah. Petrus juga mau menerima. Kalau akhirnya menerima teguran. Kami juga rindu untuk berubah, menerima teguran-teguran firman. Untuk rohani kami maju sampai berhasil mencapai garis finish. Menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Bersama Yesus mempelai pria surga selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan. Tetapkan di hati kami semua. Segala pergumulan kami percaya. Engkau sudah memberikan jawaban yang pasti lewat firman bagi kami. Engkau sedang bekerja menjadikan semua indah berhasil pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada pertemuan di udara, kita bawa korban persembahan kepada Tuhan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyi pernah didengar adalah ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Sekali lagi.
Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ibadah kita dirubah jadwalnya. Hari Kamis doa penyembahan jam 4 sore. Jumat pendalaman Alkitab jam 4 sore. Minggu jam 7 pagi. So, saya mempertimbangkan kalau orang-orang yang jauh yang biasanya datang bermalam hari Sabtu di Tentena untuk ikuti hari Minggunya. Jadi kita yang dimajukan kembali ke jadwal dulu sebelum kita waktu saya masih membantu juga pelayanan di Tentena. Puji Tuhan. Tuhan kiranya berkati. Ingat sekali lagi hari Kamis doa penyembahan jam 4 sore, Jumat pendalaman Alkitab jam 4 sore. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah, kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan sudah memberkati dalam ibadah pelayanan kami. Biar firman sungguh-sungguh tertanam, termeterai dalam kehidupan kami. Kami dimampukan untuk melakukan firman. Segala pergumulan kami percaya Engkau setia mendengar setiap seru doa kami. Engkau setia memberikan jawaban yang pasti bagi kami. Kuatkan kami semua, jemaat-jemaat yang ditinggal oleh orang tua rohani kami, keluarga yang ditinggal, semua kuatkan. Apapun omongan-omongan, apapun yang diperguncingkan, apapun sengsara tantangan akan kami hadapi, biar kami kuat. Kami akan bertahan sampai garis akhir. Kemuliaan Tuhan kelak dinyatakan di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Kau juga memberkati segala pengorbanan umatmu. Waktu, tenaga, harta karena Engkau. Balas berkati sesuai janji firman. Kaitkan semua masuk dalam rencana Allah yang besar. Yakni pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing. Jaga lindungi. Kembalikan di waktu-waktu ibadah yang akan datang dengan setia tekun beribadah melayani Engkau. Yang sakit ampuni, jamah sembuhkan kuasa bilur. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan. Pulanglah dari malah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.